Apakah kamu merasakan ini di dadamu? Kegelisahan yang tidak memberimu ketenangan, seolah alam semesta sedang membisikkan sesuatu yang belum bisa kamu pahami sepenuhnya. Aku tahu persis apa yang sedang terjadi denganmu saat ini, dan aku butuh kamu mendengarkan dengan penuh perhatian, karena apa yang akan aku ungkapkan sekarang bukanlah kebetulan. Kamu tidak sampai di sini secara kebetulan. Ada kekuatan tak terlihat yang menggerakkan benang realitasmu, dan besok, ya besok, sesuatu akan termanifestasi dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Seseorang yang sangat istimewa akan menunjukkan melalui tindakan, kata-kata, atau gestur bahwa kamu bukan hanya sekedar orang biasa dalam hidup makhluk itu. Kamu adalah takdirnya. Dan dia akan menunjukkan itu padamu. Sebelum melanjutkan, aku butuh kamu tetap bersamaku sampai akhir video ini, karena setiap kata yang akan aku ucapkan telah disiapkan khusus untukmu. Tidak peduli apakah kamu sedang mengalami keraguan, apakah kamu lelah menunggu, apakah kamu mempertanyakan apakah benar-benar layak untuk percaya pada cinta. Apa yang akan aku bagikan di sini akan menyentuh tempat-tempat di jiwamu yang mungkin telah kamu kunci sejak lama. Jadi tarik napas dalam-dalam, buka hatimu dan tetaplah bersamaku sampai akhir. Ini untukmu. Kamu tahu ketika kamu merasa sesuatu akan segera berubah, tapi kamu tidak bisa menyebutkan persis apa? Rasanya seperti udara menjadi berbeda, lebih padat, lebih penuh dengan kemungkinan. Kamu bangun di pagi hari dan bahkan tanpa alasan yang jelas, ada harapan yang berdenyut di dalam dadamu. Ini bukan kecemasan biasa. Ini adalah rohmu yang mengenali bahwa sebuah perubahan sedang datang. Dan perubahan itu memiliki nama, memiliki wajah, memiliki esensi seseorang yang akan segera menembus semua penghalang yang masih ada di antara kalian berdua. Besok tidak akan menjadi hari biasa. Besok adalah hari ketika alam semesta akan mengatur situasi, pertemuan, pesan, dan sinkronisitas agar orang ini akhirnya mengambil langkah yang telah kamu tunggu. Mungkin akan ada percakapan mendalam yang akan kalian miliki. Mungkin akan ada gestur yang akan mengungkapkan perasaan yang tersimpan. Mungkin hanya cara dia menatapmu, dan dalam tatapan itu kamu akan membaca semua yang perlu kamu ketahui. Dia akan menunjukkan padamu bahwa kamu istimewa, bahwa kamu unik, bahwa kamu adalah orang yang dia pilih dari semua kemungkinan lain yang ditawarkan kehidupan. Sekarang, kamu pasti bertanya-tanya mengapa ini akan terjadi justru besok. Mengapa tidak terjadi sebelumnya? Mengapa kamu harus melewati begitu banyak ketidakpastian, begitu banyak penantian, begitu banyak keheningan? Biar aku jelaskan sesuatu yang fundamental tentang bagaimana cinta sejati bekerja dalam bidang spiritual. Segala sesuatu dalam hidup memiliki waktu ilahi, momen yang tepat untuk berkembang. Tidak ada gunanya memaksakan bunga untuk mekar sebelum waktunya, karena bunga itu tidak akan memiliki keindahan dan kekuatan yang seharusnya jika menunggu momen yang sempurna. Hal yang sama terjadi dengan koneksi jiwa. Orang yang akan segera mengungkapkan dirinya padamu ini perlu melalui proses internal. Dia perlu matang secara emosional, menghadapi ketakutannya sendiri, menyelesaikan masalah masa lalu yang masih menghalanginya untuk menyerahkan diri sepenuhnya. Sementara kamu berada dalam perjalanan penyembuhan dan pengenalan dirimu, dia juga berada dalam perjalanannya. Dan tahukah kamu apa keajaiban dari semua ini? Kalian berdua sedang dipersiapkan oleh alam semesta untuk bertemu bukan sebagai dua bagian yang kekurangan mencari pelengkap, tetapi sebagai dua orang utuh yang siap membangun sesuatu yang luar biasa bersama. Selama ini, kamu mungkin telah meragukan. Kamu mungkin berpikir bahwa kamu sedang mengada-ada, bahwa kamu menciptakan harapan yang tidak berdasar, bahwa mungkin lebih baik menyerah dan melanjutkan hidup. Tapi sesuatu di dalam dirimu selalu tahu. Suara batin itu, intuisi mendalam yang tidak pernah meninggalkanmu bahkan di saat-saat tersulit,
selalu membisikkan bahwa layak untuk menunggu, bahwa koneksi ini nyata, bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang terungkap di balik layar realitas yang terlihat. Dan kamu benar. Intuisimu tidak pernah berbohong. Apa yang kamu rasakan sejak awal adalah benar. Orang ini benar-benar istimewa. Koneksi ini benar-benar berbeda dari semua yang pernah kamu alami. Dan besok akan menjadi hari ketika realitas eksternal akhirnya akan selaras dengan kebenaran yang hatimu sudah tahu sejak lama. Jika apa yang aku katakan masuk akal untukmu, jika ini menyentuh sesuatu yang dalam di dadamu, aku ingin kamu melakukan sesuatu sekarang juga. Tulis di komentar saya sudah. Hanya 2 kata itu. Saya sudah. Ini akan menciptakan jembatan energi antara kamu dan manifestasi yang sedang datang. Ini akan menyatakan kepada alam semesta bahwa kamu mengenali tanda-tandanya, bahwa kamu siap, bahwa kamu menerima cinta yang kamu layak dapatkan. Sekarang biar aku ceritakan kisah nyata yang terjadi pada seseorang yang sangat dekat denganku, karena aku yakin kamu akan mengidentifikasi diri dengan setidaknya sebagian dari perjalanan ini. Wanita ini, sebut saja Sari, bertemu seseorang beberapa bulan yang lalu. Sejak pertemuan pertama, dia merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan dengan kata-kata logis. Rasanya seperti dia sudah mengenal orang ini selama beberapa kehidupan, seolah mereka telah bertemu kembali setelah lama terpisah. Pertemuan pertama sangat ajaib. Percakapan yang berlangsung berjam-jam, tawa yang tulus, koneksi yang tampaknya melampaui bidang fisik. Tapi setelah beberapa minggu, sesuatu berubah. Dia mulai menjauh. Pesan menjadi lebih jarang, pertemuan lebih langka. Sari menjadi bingung, terluka, mempertanyakan apakah dia melakukan sesuatu yang salah, apakah dia terlalu intens, apakah dia telah mengada-ada tentang kedalaman koneksi tersebut. Dia menghabiskan malam tanpa tidur mencoba memahami. Berkonsultasi dengan teman-teman, membaca tentang hubungan, mencoba menerapkan teknik dan strategi untuk menaklukkannya kembali. Tidak ada yang tampaknya berhasil. Semakin dia mencoba mendekat, semakin dia tampak mundur. Itu adalah periode yang sangat menyakitkan baginya, karena dia tahu di lubuk hatinya bahwa koneksi itu nyata, tetapi realitas eksternal menunjukkan sebaliknya. Saat itulah dia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Alih-alih terus mengejar, dia kembali pada dirinya sendiri. Dia mulai mengerjakan luka emosionalnya sendiri, menyembuhkan ketidakamanannya, terhubung kembali dengan esensinya. Dia berhenti memeriksa ponselnya secara obsesif menunggu pesan darinya. Berhenti mencoba menguraikan setiap kata, setiap gestur, setiap keheningan. Dia hanya menyerahkan diri pada proses menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri, terlepas dari apa yang terjadi dengan hubungan itu. Dan tahukah kamu apa yang terjadi? Setelah berminggu-minggu dalam keheningan, dia muncul. Tapi dia tidak muncul dengan cara dangkal seperti sebelumnya. Dia muncul dengan rentan, jujur, terbuka. Dia bercerita padanya bahwa dia takut dengan intensitas apa yang dia rasakan. Bahwa dia telah melalui hubungan traumatis di masa lalu dan takut terluka lagi. Bahwa dia membutuhkan waktu itu untuk menghadapi iblis-iblisnya sendiri dan memahami bahwa apa yang dia rasakan untuknya adalah nyata dan layak untuk dijalani sepenuhnya. Pada saat itu, ketika dia akhirnya membuka diri sepenuhnya, Sari mengerti bahwa semua penantian itu memiliki tujuan. Jika mereka telah maju dengan cepat di awal, tanpa dia menyelesaikan masalah internalnya, hubungan itu mungkin tidak akan berhasil. Waktu jarak bukanlah hukuman atau penolakan. Itu adalah periode persiapan yang diperlukan agar keduanya dapat bertemu pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Apakah kamu melihat kemana aku ingin menuju?
Jika kamu mengidentifikasi diri dengan bagian manapun dari cerita ini, jika kamu juga telah melewati atau sedang melewati periode ketidakpastian sehubungan dengan seseorang yang istimewa, aku ingin kamu tahu bahwa ini tidak berarti sudah berakhir. Bisa berarti sebaliknya. Bisa berarti bahwa kalian sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kalian bayangkan sekarang. Jika kamu melihat kisahmu sendiri tercermin dalam apa yang baru saja aku ceritakan, tetaplah bersamaku, karena sekarang aku akan mengungkapkan tanda-tanda spesifik yang menunjukkan bahwa orang ini akan segera termanifestasi dalam hidupmu dengan cara yang pasti. Dan tanda-tanda ini sedang terjadi sekarang, pada saat ini, bahkan jika kamu belum secara sadar menyadari semuanya. Tanda pertama bahwa manifestasi ini sedang datang adalah kehadiran konstan orang ini dalam pikiranmu. Aku tidak berbicara tentang obsesi atau pemikiran yang dipaksakan. Aku berbicara tentang kehadiran yang lembut, tetapi terus-menerus. Kamu sedang melakukan aktivitas normal harianmu dan tiba-tiba datang kenangan tentangnya. Kamu mendengar lagu dan teringat sesuatu yang kalian bicarakan. Kamu melihat sesuatu yang lucu dan impuls pertamamu adalah berbagi dengannya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah koneksi energi antara kalian berdua yang mengintensif, mempersiapkan lahan untuk pertemuan fisik yang akan datang. Tanda kedua adalah mimpi. Apakah kamu bermimpi tentang orang ini? Atau memiliki mimpi simbolis tentang penyatuan, pernikahan, komitmen, bahkan jika dia tidak muncul langsung dalam mimpi? Dunia mimpi adalah tempat roh kita memproses informasi yang pikiran sadar kita belum sepenuhnya tangkap. Jika kamu memiliki jenis mimpi ini, itu karena di bidang spiritual penyatuan ini sudah terjadi. Ini hanya masalah waktu sampai termanifestasi di bidang fisik. Tanda ketiga adalah sinkronisitas. Kamu mulai melihat namanya di tempat-tempat acak. Atau angka yang memiliki makna bagi kalian berdua muncul berulang kali. Atau kamu memikirkannya dan beberapa detik kemudian menerima pesan, tidak harus darinya, tetapi dari seseorang yang berbicara tentangnya atau tentang sesuatu yang terkait dengannya. Sinkronisitas ini adalah cara alam semesta memberitahumu bahwa ya, semuanya sedang selaras, miliki iman, teruslah percaya. Tanda keempat adalah kedamaian yang tidak dapat dijelaskan yang mulai menetap di hatimu. Bahkan jika secara eksternal tidak ada yang berubah, bahkan jika kalian belum memiliki percakapan pasti itu, kamu merasakan ketenangan yang berbeda. Rasanya seperti rohmu sudah tahu bahwa semuanya akan terselesaikan dengan cara terbaik. Kedamaian ini adalah indikator kuat bahwa manifestasi sudah sangat dekat. Tanda kelima adalah peluang untuk bertemu yang mulai muncul. Tiba-tiba, kalian memiliki teman bersama yang sedang mengatur sesuatu. Atau muncul acara yang akan kalian berdua hadiri. Atau muncul alasan profesional atau sosial yang menciptakan kesempatan bagi kalian untuk bertemu. Alam semesta tidak membutuhkan banyak untuk menyatukan dua orang yang ditakdirkan untuk bersama. Dia akan menciptakan keadaan yang sempurna agar itu terjadi. Tanda keenam adalah bahwa kamu mulai menerima konfirmasi eksternal. Orang-orang terdekat mulai berkomentar tentang kalian berdua. Atau seseorang menyebutkan secara santai bahwa dia melihat sesuatu yang istimewa di antara kalian. Atau kamu menerima saran yang tidak diminta tentang memberi kesempatan pada cinta. Suara eksternal ini adalah refleksi dari apa yang sudah terjadi dalam medan energi di sekitar kalian. Tanda ketujuh dan terakhir adalah transformasi internal yang kamu rasakan. Kamu bukan lagi orang yang sama seperti saat perjalanan ini dimulai. Kamu telah matang secara emosional. Kamu telah belajar tentang pola dan perilakumu sendiri. Kamu telah mengembangkan lebih banyak cinta diri dan kejelasan tentang apa yang benar-benar kamu inginkan dalam hubungan. Transformasi ini tidak sia-sia.
Itu diperlukan agar kamu bisa menerima dan mempertahankan cinta yang sedang datang. Jika kamu mengidentifikasi setidaknya 3 dari tanda-tanda ini dalam hidupmu sekarang, kamu bisa yakin sepenuhnya bahwa sesuatu yang signifikan akan segera terjadi. Dan jika kamu mengidentifikasi ke-7 tanda tersebut, maka persiapkan hatimu, karena manifestasinya benar-benar sedang mengetuk pintumu. Sekarang, jika apa yang aku bagikan di sini menyentuhmu, jika kamu mengenali perjalananmu sendiri dalam tanda-tanda ini, aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku dan untuk semua wanita lain yang sedang melewati pengalaman yang sama. Kirim video ini ke teman yang perlu mendengar pesan ini. Bagikan energi harapan dan iman ini dengan seseorang yang meragukan apakah cinta sejati masih ada. Jadilah saluran cahaya bagi orang lain yang berjalan dalam kegelapan mencari tanda bahwa dia tidak sendirian. Jadi biar aku katakan persis apa yang perlu kamu lakukan sekarang untuk memfasilitasi manifestasi ini dan memastikan bahwa ketika itu terjadi, kamu benar-benar siap untuk menerima dan menikmati sepenuhnya. Ini bukan tentang melakukan ritual rumit atau mengikuti rumus ajaib. Ini tentang keselarasan internal dan postur energi yang benar. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah melepaskan kontrol sepenuhnya. Aku tahu ini sulit, terutama ketika kamu sangat menginginkan sesuatu terjadi. Tapi semakin kamu mencoba memaksakan, memanipulasi atau mengontrol bagaimana dan kapan hal-hal akan terungkap, semakin kamu menunda proses alami. Alam semesta memiliki kecerdasan yang jauh lebih besar daripada pikiran kita yang terbatas. Percayalah pada waktu ilahi. Lepaskan kebutuhan untuk mengetahui persis bagaimana itu akan terjadi dan cukup buka ruang agar itu terjadi dengan cara terbaik. Hal kedua adalah menjaga vibrasimu tetap tinggi. Ini berarti merawat dirimu sendiri di semua tingkatan. Rawat tubuhmu dengan nutrisi yang bergizi dan gerakan. Rawat pikiranmu dengan pikiran konstruktif dan konten inspiratif. Rawat jiwamu dengan praktik yang menghubungkanmu dengan sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Ketika kamu bervibrasi pada frekuensi tinggi cinta diri dan kesejahteraan, kamu secara otomatis menarik situasi dan orang yang sesuai dengan frekuensi itu. Hal ketiga adalah terus menjalani hidupmu sepenuhnya. Jangan tunda hidupmu menunggu orang ini termanifestasi. Terus berinvestasi dalam mimpi-mimpimu, dalam proyekmu, dalam persahabatanmu, dalam gairahmu. Ketika kamu sibuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri dan menjalani kehidupan yang kaya dan bermakna, kamu menjadi menarik secara magnetis. Dan yang lebih penting lagi, kamu tidak akan memproyeksikan pada orang lain tanggung jawab untuk mengisi kekosongan yang hanya bisa kamu isi. Hal keempat adalah mempraktikkan pelepasan dari hasil. Ini tampak kontradiktif ketika aku memberitahumu bahwa sesuatu akan termanifestasi, tetapi sebenarnya tidak. Pelepasan dari hasil berarti bahwa kamu terbuka untuk menerima cinta yang kamu layak dapatkan, tetapi kamu tidak secara emosional bergantung bahwa itu datang secara khusus dari orang ini atau persis dengan cara yang kamu bayangkan. Kadang-kadang alam semesta memiliki sesuatu yang lebih baik yang disimpan untukmu. Kadang-kadang orang yang kamu pikir adalah takdirmu sebenarnya hanya seorang guru yang muncul untuk mengajarimu sesuatu yang penting sebelum kamu bertemu pasangan sejatimu. Hal kelima adalah memaafkan dan melepaskan masa lalu. Jika ada luka, kesalahpahaman atau kekecewaan sebelumnya di antara kalian, secara sadar pilih untuk memaafkan. Ini tidak berarti melupakan atau berpura-pura tidak ada yang terjadi. Ini berarti melepaskan beban emosional negatif yang terkait dengan pengalaman-pengalaman itu. Ini berarti tidak membiarkan masa lalu menentukan masa depan. Ini berarti memberi kalian berdua kesempatan baru untuk memulai dari tempat yang lebih matang dan sadar. Hal keenam adalah memvisualisasikan apa yang ingin kamu alami dalam hubungan, bukan hanya dengan orang ini, tetapi dalam hubungan cinta apapun.
Bagaimana kamu ingin merasa? Jenis kemitraan apa yang ingin kamu bangun? Nilai apa yang penting bagimu? Semakin jelas kamu tentang esensi dari apa yang kamu inginkan, semakin mudah bagi alam semesta untuk membawanya kepadamu, baik melalui orang khusus ini atau orang lain yang lebih baik. Hal ketujuh dan terakhir adalah mengungkapkan rasa syukur di muka. Bersyukurlah seolah-olah apa yang kamu inginkan sudah terjadi. Bersyukurlah untuk cinta yang sedang datang. Bersyukurlah untuk kesempatan mengalami koneksi yang dalam dan sejati. Bersyukurlah untuk perjalanan yang membawamu ke sini. Rasa syukur adalah salah satu frekuensi paling kuat yang ada, dan ketika kamu hidup di dalamnya, kamu mempercepat semua manifestasi positif dalam hidupmu. Jadi tarik napas dalam-dalam sekarang. Letakkan tanganmu di hati. Rasakan kebenaran dari apa yang aku bagikan di sini hari ini. Kamu layak dicintai dengan dalam. Kamu layak dipilih dengan sadar. Kamu layak bersama seseorang yang mengenali harta karun yang kamu miliki dan yang tidak takut untuk menunjukkannya melalui kata-kata dan tindakan konkret. Dan ini sedang datang kepadamu. Mungkin tidak persis besok secara harfiah, tetapi sangat segera. Segera setelah kamu sepenuhnya menyelaraskan energimu dengan apa yang baru saja aku bagikan. Jika pesan ini menyentuh hatimu, jika kamu merasa itu dibuat khusus untukmu, aku perlu kamu menunjukkannya padaku di komentar. Tulis apa yang kamu rasakan sekarang. Bagikan bagian mana dari video yang paling beresonansi denganmu. Ceritakan jika kamu mengidentifikasi tanda-tanda dalam hidupmu. Biarkan energimu tercatat di sini, karena ini menciptakan bidang manifestasi kolektif yang menguntungkan tidak hanya kamu, tetapi semua orang yang akan menonton video ini setelahmu. Dan ingat, kamu tidak sampai di sini secara kebetulan. Tidak ada dalam hidup yang kebetulan. Kamu dipandu ke pesan ini karena itu persis apa yang rohmu butuhkan untuk didengar saat ini. Percayalah padanya. Percayalah pada prosesnya. Percayalah pada alam semesta. Tapi terutama, percayalah pada dirimu sendiri dan pada kemampuanmu untuk mengenali dan menerima cinta sejati ketika akhirnya terungkap sepenuhnya dalam hidupmu. Aku percaya padamu. Alam semesta percaya padamu. Sekarang saatnya bagi kamu untuk percaya pada dirimu sendiri.